Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dinamika kependudukan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan analisis data kependudukan. Pengelolaan data kependudukan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum yang dimulai dari input, proses, dan output atau dokumen kependudukan atau pencatatan sipil serta outcome. Outcome adalah pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil yang digunakan baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan eksternal. Dan pelaksananya saat ini namanya adalah SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dan sebelum SIAK dulu namanya adalah SIMDUK, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sejak tahun 96. Namun sejak tahun 2006 namanya berganti menjadi SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Apakah SIAK itu? SIAK adalah suatu sistem informasi yang ditumbuh kembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Dan SIAK ini melayani penduduk dan pencatatan sipil. Dasarnya adalah peristiwa kependudukan atau population event dan peristiwa penting atau vital event yang dialami oleh setiap penduduk sejak lahir hingga meninggal. Sehingga SIAK ini menghasilkan produk-produk antara lain adalah nomor induk keluarga kependudukan atau NIK, kartu keluarga, KTP, akta kelahiran atau kematian, dan juga akta menikah. Mekanisme pengelolaan data kependudukan bisa dilihat pada skema berikut ini, bahwa pengguna SIAK akan melakukan perekaman KTP elektronik, ya, bisa dilakukan di kantor kelurahan atau kecamatan dengan memanfaatkan data yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Berikutnya, dari data di kabupaten atau kota tersebut, kemudian perekam akan mengkonsolidasikan dengan data yang ada di Kemendagri. Nah, selanjutnya akan diperoleh dan dilaporkan pada data center, sehingga database konsolidasi nasional akan terus mengalami perubahan dan akan selalu update. Analisis data kependudukan adalah kegiatan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat tentang dinamika kependudukan untuk perencanaan pembangunan, dan pelaksananya adalah BPS atau Badan Pusat Statistik, yang mana melakukan analisis data sekaligus mengeluarkan data di website resmi mereka. Di samping itu juga secara berkala akan menampilkan data tersebut di media elektronik ataupun di media cetak. Dan BPS melakukan analisis data kependudukan itu berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu hasilnya adalah komposisi penduduk. Apakah itu komposisi penduduk? Adalah penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya aspek biologis, ekonomis, sosial, dan geografis. Aspek biologis itu umur dan jenis kelamin. Aspek ekonomis itu tingkat pendapatan, jenis pekerjaan. Aspek sosial, tingkat pendidikan, status perkawinan. Aspek geografis biasanya tempat tinggal. Komposisi penduduk berdasarkan aspek biologis akan menghasilkan piramida penduduk, yaitu komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disusun dalam bentuk diagram batang atau grafik mendatar. Ini adalah piramida penduduk. Dan piramida penduduk ini kalau kita jelaskan terdiri dari dua sumbu. Ini adalah sumbu vertikal dan yang ini sumbu horizontal. Sumbu vertikal menggambarkan umur dan biasanya rentangnya 5 tahun, 0 sampai 4, 5, 9, dan seterusnya. Horizontal melambangkan jumlah, bisa ribuan, bisa jutaan, bisa asli data jumlah penduduk. Kemudian penduduk laki-laki berada di sisi sebelah kiri dan wanita ada di sisi sebelah kanan. Sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari tabel penduduk. Dan dari tabel penduduk, dari data-data penduduk tersebut, kita bisa membuat piramida penduduk, yang mana piramida penduduk di dunia ini secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah piramida penduduk muda atau ekspansif atau kerucut, yaitu piramida penduduk yang bagian bawahnya adalah lebar dan meruncing ke atas seperti kerucut.
Ini menggambarkan sebagian besar penduduk di wilayah tersebut berusia muda. Ini ya, pertumbuhannya pasti akan tinggi dan angka kelahiran atau natalitas juga akan tinggi. Piramida penduduk ini kebanyakan berada di negara-negara berkembang seperti Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, Afghanistan, Kenya, dan Tanzania. Inilah negara-negara hingga tahun 2020 ini masih memiliki piramida penduduk yang muda atau ekspansif. Apa yang akan terjadi di masa yang datang? Suatu wilayah yang memiliki piramida penduduk ekspansif atau muda, jumlah penduduk akan semakin besar, membutuhkan sarana prasarana yang sangat banyak, perumahan, pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain-lain, dan juga akan membutuhkan lapangan kerja yang sangat banyak. Yang kedua adalah piramida penduduk dewasa. Ini gambarannya adalah piramida penduduk yang mana bagian bawah dan bagian atas relatif sama. Piramida penduduk ini menggambarkan jumlah penduduk suatu wilayah tersebut antara yang tua sama yang muda relatif sama. Kemudian pertumbuhan penduduknya kecil dan mendekati nol. Piramida penduduk ini yang diinginkan oleh semua negara di dunia. Dan ini sudah dimiliki oleh negara-negara maju dan sebagian negara berkembang. Negara Eropa sebagian besar demikian, ya. Dan negara Asia yang sudah mencapai piramida penduduk dewasa atau menjelang dewasa antara lain adalah Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Indonesia menuju ke piramida penduduk dewasa. Demikian juga Thailand. Apa yang akan terjadi ketika suatu negara memiliki piramida penduduk dewasa? Antara lain adalah jumlah penduduk relatif stabil, seandainya bertambah, pertambahannya tidak terlalu banyak. Yang kedua, mengalami bonus demografi. Dan yang ketiga, berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Tiga adalah piramida penduduk tua atau konstruktif. Gambarannya adalah demikian, yaitu piramida penduduk yang bagian bawahnya lebih kecil dibandingkan dengan bagian atasnya. Jadi bagian bawahnya lebih sempit dibandingkan dengan bagian tengah dan bagian atasnya. Menggambarkan sebagian besar penduduk berusia dewasa dan tua. Ya. Kemudian pertumbuhan penduduknya akan menurun dan natalitas atau angka kelahiran lebih kecil dibanding dengan mortalitas. Apa yang akan terjadi di masa yang datang? Ini sebenarnya kondisi piramida penduduk yang justru tidak diinginkan oleh negara. Tetapi biasanya adalah efek dari piramida penduduk dewasa yang tidak terkendali sehingga lama-lama justru menurun. Sehingga yang akan di masa yang akan datang, yang pertama adalah jumlah penduduk akan semakin berkurang. Yang kedua, berpotensi kekurangan tenaga kerja, dan yang ketiga, kekurangan natalitas atau angka kelahiran. Beberapa negara yang sudah terlanjur dan pernah memiliki piramida penduduk ini adalah saya ambil dari data dari PBB pada tahun 2020, yaitu Jepang, Jerman, dan Belanda. Ini adalah Jepang sama Jerman yang piramida penduduknya bisa dilihat memiliki piramida penduduk tua. Dan ini kalau dibiarkan akan sangat berbahaya. Karena itu negara tersebut sekarang pun berusaha untuk meningkatkan angka kelahiran untuk menuju kembali ke piramida penduduk dewasa. Dari piramida penduduk, kita dapat punya data dua ukuran, alat ukur. Yang pertama adalah sex ratio atau rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah pada waktu tertentu. Biasanya itu per 100 penduduk wanita. Rumusnya demikian, SR atau sex ratio sama dengan L per P kali 100. Di mana L-nya adalah penduduk laki-laki, P-nya penduduk perempuan, 100-nya konstanta. Contoh soalnya, saya zoom, penduduk kota X sebanyak 860.000 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki 425.000 jiwa dan penduduk perempuan 435.000 jiwa. Hitunglah sex ratio di kota tersebut. Untuk memudahkan mengerjakan ini, kita harus mencari variabel L dan P dahulu. Ditulis dahulu di sini ya. Kita jawab. L-nya kita cari dulu. L-nya adalah 425.000. Ini penduduk laki-laki ya, 425. Dan P-nya penduduk perempuan 435.000. Ditanyakan SR. Baik, kita akan kerjakan. Kita tulis dulu rumusnya. SR sama dengan L per P kali 100. Sama dengan L-nya kita ganti 425. Kita ganti di sini, per P-nya kita ganti 435 kali 100. Nah, setelah ini kita main coret ya. 100 kita coret, 02-nya kita coret ini ya.
Kemudian ini ada nolnya kita coret lagi. Ya, kita coret satu-satu dengan atasnya. Jadi tinggal 42500 dibagi 435, hasilnya adalah 97,7. Apa artinya? Setiap 100 penduduk wanita di kota X terdapat 97,7 penduduk laki-laki. Alat ukur atau data ukur yang kedua adalah dependensi rasio atau DR atau angka beban tanggungan, disingkat ABT, yaitu angka yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rumusnya DR sama dengan P 0 sampai 14 ditambah P 65 tahun lebih dibagi P 15. Ini 15 sebenarnya sampai 64 kali 100, di mana DR itu dependensi rasio, P014 itu penduduk usia 0 sampai 14 tahun, P65 plus itu penduduk 65 tahun lebih, dan P1464 itu jumlah penduduk usia 1564. Nah, kalau dicontohkan soal, misalnya ini disajikan di sebuah tabel, hitung DR dari tabel di bawah ini. Maka supaya mudah, kita pastikan dulu P014-nya berapa, P65-nya berapa, P1564-nya berapa. Kita tulis dahulu. Ya. P0 sampai 14, 965.000. Dari sini ya. Kemudian P65 ke atas, ini ya, 65 ke atas 406.000. Dan P15 sampai 64, 2.445.000. Ditanyakan DR. Baik, kita akan kerjakan. Kita tulis dahulu rumusnya ya. P014, P65 plus dibagi P1464 kali 100. Oke, sama dengan. Sekarang kita akan ganti ini dengan bilangannya. Bilangan P014 nih, kita tulis di sini ya. Nah, 965 ditambah P65 plus nih 406.000, kita tulis di sini dibagi. Ini asalnya dari sini 2.445.000 kali 100. Ya. Ini kita selesaikan dahulu. 965.000 ditambah 406.000 jadinya adalah 1.371.000 dibagi 2 ini 244.500 ya. Terus dikalikan 100. Nah, sekarang kita bisa mencoret. Ya, kita coret 100-nya kita coret ya. Kita coret ini 2 0. Nah, ini masih ada 1 0, kita juga coret ya. Kita coret. Nah, setelah dicoret tinggal 1.37100 dibagi 2445, hasilnya adalah 56,07. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif di samping menanggung dirinya sendiri juga menanggung 56,07 penduduk usia tidak produktif. Oke, demikian materi tentang analisa data kependudukan. Kalau ingin belajar materi geografi yang lain, silahkan pilih judul di bawah deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.